Pak. Apalah passwordnya nggak bisa lebih alay lagi. Maaf, Pak. Oke, hari ini kita chapter 5 ya. Ya, Pak. Distribusi probability discrete. Jadi nanti kita di sini juga belajar binomial, polinomial, multinomial, sama Poisson. Discrete di sini maksudnya itu variabel X-nya itu angka bulat ya. Jadi kalau di bab 2-3 kan kita belajar statistik deskriptif ya, cara menggambarkan data ya. Kemudian di chapter 4, 5, 6 itu tentang inferensial, itu jadi pengen melihat apakah hasilnya itu kebetulan aja atau ada penjelasan lainnya gitu ya. Jadi distribusi probability itu menggambarkan apa yang kemungkinan terjadi ya, bukan apa yang sebenarnya terjadi. Biasanya itu dinyatakan dalam bentuk grafik, tabel atau rumus. Nah, ini kita review sejenak. Ini contoh melempar dadu ya. Dadu kan ada 6 muka tuh. Titik 1 sampai titik 6. Di chapter 2-3 itu kita belajar cara mengumpulkan data, kemudian mendapatkan statistiknya, menggambarkan grafik. Ya, di sini misalnya X-nya itu keluar 1, atau keluar 2, atau sampai keluar 6 gitu ya. Ini frekuensinya ternyata keluar 1 8 kali, keluar 2 10 kali, keluar 6 10 kali. Itu rata-ratanya 3,6, standar deviasinya 1,7. Di chapter 4 itu menemukan probability untuk setiap hasil. Jadi kalau probability dari 1 keluar itu adalah 1/6. Satunya 1/6, karena ada 6 muka ya. Jadi semuanya masing-masing 1/6. Kemudian di chapter 5 kita gimana cara menggambarkan harapan hasil eksperimen dan mendapatkan parameternya. Bedanya kalau di sini pakai mu ya, sama ini apa sih namanya?
average itu pakai mu karena populasi 3,5 dan standar deviasinya 1,7. Ini lambang apa sih? Lupa saya di bawah mu ini. Sigma bukan, Sigma Pak? ya, sigma kecil ya. Ya, sigma kecil. Thank you. Random udah kita singgung di chapter 1. Jadi kalau random variable itu adalah variabel biasanya dinyatakan dengan X gitu ya, yang punya satu numerical value. Itu ditentukan oleh kesempatan by chance untuk setiap keluaran dari prosedur. Misalnya kalau dadu ya dengan cara melempar dadu itu prosedurnya. Outcome-nya adalah 1, 2, atau sampai 6. Probability distribution adalah deskripsi yang menggambarkan probabilitas dari setiap nilai random variable ya. Random variable. Nah, kemudian kita udah ngomongin discrete dan continuous di chapter 1 nggak salah. Discrete itu yang jumlah is a finite number, jumlahnya itu bulat ya, atau yang bisa dihitung. Dihitung itu artinya 1, 2, 3, bukan 1,25, bukan 2,26, bukan. Kalau continuous ya tadi kayak misalnya sentimeter gitu ya. Nah, berat, kilogram, 2,2 kilogram, 2,21 kilogram, 2,26 kilogram gitu. Distribusi probability itu punya requirement. Ada 3 requirement. Pertama itu dia mesti discrete ya. X itu mesti 1, 2, 3 atau 4, 5, 6. Kemudian jumlah dari probability itu kalau jumlahnya jadi 1. Dan probability masing-masing itu antara 0 sampai 1. Kita lihat di halaman 216. Kalau tabel 51 ini apakah dia distribusi probability? Nah, ini tentang jumlah anak perempuan dalam satu keluarga ya. Kalau satu keluarga punya dua anak, berapa probability-nya anak perempuan itu nggak ada anak perempuan itu 0,25. Satu anak perempuan 0,50, dua anak perempuan 0,25. Ini tentunya yang gini ya. Jadi kalau ada dua anak dalam satu keluarga kan bisa laki sama laki gitu ya, bisa perempuan sama perempuan, bisa perempuan sama laki, bisa laki sama perempuan. Probability nggak ada anak perempuan berapa? Cuman di sini doang kan? Di sini doang laki ya. Jadi berarti 1/4 0,25 ya. Kemudian satu anak perempuan
anak perempuan ada 0,5. 2/4. 2 ya. 2/4. Dua anak perempuan cuman ini ya. 1/4. 1/4. 25. Kenapa GB dan BG beda? Ya kan karena urutan lahirnya beda ya. Meskipun kembar kan urutan lahirnya beda. Bisa laki dulu, bisa perempuan dulu gitu ya. Oke. Nah, itu requirement pertama, the variable x in a numerical random and numerical random variable and its value associated with probability. Ya, ini kan numerical random ya, 0, 1, 2. Kemudian dia semuanya penjumlahan probability adalah 1 kan. 1. Kemudian semuanya berjumlah antara 0 sama 1 ya. 0 sama 1. Oke. Ini biasanya digambarkan dengan histogram. Di sini probability-nya, sumber tegaknya di sebelah di sumber datarnya jumlah ya atau x variable ya. X-nya bisa 0, 1, 2, 3 sampai 12. Ini kelihatan ya PDF-nya? Buku. Iya, Pak. Kelihatan, Mbak. Pak. Screen. Pinter ketahuan kalau ada message masuk ya. Contoh lainnya, apakah ini probability atau bukan? Contoh nomor 2 itu adalah survei ganja. Apakah ganja itu mesti dilegalkan atau enggak? Jawabannya ada 3. Ada yes, no, atau nggak tahu. Nomor 1, requirement pertama, dia itu bukan number ya. Yes, no, atau don't know gitu kan. Ya bisa aja sih dipakai. Jadi ya 1 sama dengan yes, 2 sama dengan no, 3 sama dengan don't know gitu kan ya. Tapi kan ini bukan number ya. Jadi syarat pertama udah dilanggar. Dia bukan distribusi probability. Meskipun ini jumlahnya 1 nih semua kalau dijumlahin kan. Dan setiap probability besarannya antara 0 sampai 1. Meskipun 2 syarat terpenuhi, tapi syarat pertama itu nggak terpenuhi. So, ini bukan distribusi probability. Kemudian pertanyaan tentang gaji gitu ya. Ada jumlah orang yang ketika di interview para pegawai lama ditanya gitu ya, kalau ada pelamar baru, ya apakah mesti ngomongin gaji gitu ya. Nah, satu orang bilang, dia bilang 0,3. 2 orang bilang 0,26, 3 orang bilang 0,1. Apakah ini cara pertama? Apakah ini random variable? Oh iya benar, 1, 2, gitu kan jumlah interviewsnya. 1, 2, 3. Ini random variable. Apakah penjumlahan sama dengan 1 semua?
Ternyata enggak ya. 0,3, 0,26, 0,1, 0,66, kurang dari 1. Maka ini bukan distribusi probability. Walaupun masing-masing itu besarnya antara 0 sampai 1. Contoh nomor 4. Jika probability X sama dengan X per 3, di mana X itu adalah 0, 1, atau 2, ini probability distribution. Ternyata ada variable random number ya. X-nya 0, 1, atau 2 kan benar. Berarti ini apa? Probability. Apakah ini jumlahnya 1? 0, 3, 1, 3, 1 benar. Apakah masing-masing itu besarnya antara 0 sampai 1? Ya benar. So, ini juga distribusi probability. Kemudian nomor berikutnya, ini adalah notasi rumus ya. Kalau di probability distribution itu min-nya itu min populasi ya. Sigma XPX, sigma X dikalikan probability X. Variansnya itu adalah sigma X dikurang mu yang dikuadratkan dikalikan probability X. Standar deviasinya itu akar dari varians. Gampangnya. Pembulatannya itu dia nambah 1 ya. Untuk mu, untuk varians, untuk standar deviasi, kalau misalnya angkanya tadi 1, jadi 1,0 atau 1,1. Kalau misalnya tadi angkanya itu 50, jadi 50,1. Kalau angkanya 50,36, itu nanti rata-ratanya jadi 50,361 gitu ya. Nambah 1 ya. Jangan lupa ini nambah 1. Halaman 219. Ini ya. Yang tabel 1 tadi yang jumlah anak perempuan dalam satu keluarga, itu mu-nya adalah, jadi dibuat tabel aja, X, PX, X kali PX, ya, PX, dapat ini dijumlahkan ke bawah, hasilnya 1, itu adalah mu-nya ya. Kemudian ini X kurang mu dipadatkan, X-nya mana? X kurang mu-nya berapa? 1. 0 kurang 1, padatkan dikalikan PX berapa? 0,25. Semua digitukan, dikalikan, kemudian dijumlahkan ke bawah. Ini dapat variansnya. Kalau variansnya 0,5 berarti standar deviasinya adalah akar, kalau variansnya 0,5 berarti standar deviasinya adalah akar dari 0,5. Akar dari 0,5 adalah 0,7 ya. Jadi standar deviasinya 0,7. Oke, kemudian saya lupa dulu. Ini kan X-nya 1 ya. X kan ini kan 1 desimal. Jadi nambah 1 di belakang koma ya. Ini variansnya itu ini 0,5. Ini mestinya kalau
Ini mesti jadi 0,707 ya. Dari 0,5 kan. Atau dari 1. Dari 1. Jadi 0,7 ya. Ini kan 1 desimal, 1 desimal. 0,7. Nah, kemudian juga ada ini, ada apa namanya? Ada unusual ya di distribusi probability. Itu pakai rule of thumb juga. Rule of thumb ini nggak mesti benar ya, kan bisa rule of thumb bisa dua standar deviasi, bisa 3 standar deviasi gitu ya. Nah, ini pakai 2 standar deviasi di contoh ini. Jadi maksimum usual value itu adalah mu tambah 2 sigma, 2 standar deviasi. Minimum usual value-nya adalah mu dikurang 2 standar deviasi. Jadi ini angka yang dalam range ini adalah angka yang usual, angka yang biasa-biasa saja, angka yang normal. Di luar itu adalah angka yang unusual ya. Ini pakai contoh anak perempuan tadi. Yang kita tahu tadi apa namanya? Mu-nya kan 1. Standar deviasinya 0,7. Maka ya usual value-nya berapa? Mu ditambah 2 standar deviasi, 1 ditambah 2,07, 2,4. Minimum usual value-nya mu dikurang 2 standar deviasi, 1 dikurang 2,07. Jadi minus 0,4 sampai 2,4. Ini pertanyaannya. Jika sebuah pasangan mempunyai 2 anak, apakah bila kedua-duanya perempuan itu merupakan hal yang tidak biasa? Ini kalau di sini kan lihat bahwa range itu yang angka normal itu adalah antara 0,4 sampai 2,4. Tapi kan 0,4 nggak ada kan? Minus 0,4. Kan paling kecil 0 ya. Dan 2,4 juga nggak ada. Paling besar kan 2. Jadi ya antara 0 sampai 2 kan. Jadi angka 2 itu bukan angka yang unusually high, angka yang biasa-biasa aja. Ya. Angka yang biasa-biasa aja, contohnya agak konyol, tapi ya begitulah. Mengidentifikasi hasil probability yang tidak biasa. Jadi kalau ada contoh satu koin ya dilempar 1000 kali, itu ternyata hasilnya itu 992 gambar. Yang 8 itu angka. Kalau koin kan cuma 2 sisi ya. Jadi masing-masing sisi adalah kansnya adalah 0,5 kan, setengah-setengah ya. Setengah-setengah. Jadi seharusnya kan cuman 1000 kali 0,5 ya, 500 kepala, 500 angka atau angka-angka yang dekat itu. Ini bilangnya seperti saya bilang sebelum-sebelumnya, kita selalu mesti ingat angka 5%. Nah, kalau hasil 992 dari 1000 itu adalah 0,5 dipangkat 992. Itu kecil sekali ya. 0 berapa gitu. Jadi dibilangnya 0 plus gitu ya. 0 plus itu jelas lebih kecil daripada 0,05. Nah, karena dia lebih kecil daripada 0,05, maka ini bukan hasil yang random,
bukan hasil yang random. Karena kalau random pasti dekat dengan angka 0,5. Dalam hal ini dekat dengan angka 500. Nah, jadi dalam inferential statistik ini rare event nih, rare event. Jadi jika probability sebuah kejadian itu adalah extremely small, ini kan extremely small ya, we conclude that the assumption is probably not correct. Not correct di sini meaning asumsinya kan tadi kan apa namanya random chance ya, terjadi secara kebetulan gitu. Kalau sampai di bawah 5% probability-nya itu bukan random chance. Itu terjadi karena sesuatu yang diatur gitu ya. Nah, ini intisari yang tadi unusually high itu kalau probability X itu probability X atau lebih itu lebih kecil daripada 0,05. Unusually low kalau probability X atau yang kurang dari X gitu ya, itu lebih kecil daripada 0,05. Ini contoh semacam katakanlah klinik bayi tabung gitu ya. Dari 945 kelahiran itu 879 perempuan. Ya. Dari 945 kelahiran 879 itu perempuan. Sebenarnya kalau 945 kan berarti sekitar 475 ya, sekitar 475 itu adalah mestinya 475 laki-laki, 475 perempuan gitu ya. Tapi ini 879 perempuan. Bukti angkanya gimana? Bukti kalau serangkang, bukti ini gimana bahwa ini suatu kebetulan? Sama, jadi di sini adalah ini kayak tadi ini. Kans untuk dapat 879 perempuan kan berarti 0,5 pangkat 879 ya. Itu kan hasilnya 0 plus ya. Jauh lebih kecil daripada 0,05. Jadi bisa disimpulkan bahwa 879 per 945 kelahiran itu adalah suatu yang unusually high, suatu yang nggak biasa tinggi, nggak biasa banyaknya gitu ya. Ini kita bisa bilang bahwa metode bayi tabung atau penerapan bayi perempuan itu adalah suatu yang efektif dalam meningkatkan kemungkinan mendapatkan bayi tabung perempuan. Tapi bukan tidak membuktikan bahwa metode itu sepenuhnya berhasil. Itu kan masih ada juga yang lahir laki-laki ya, di antara 945, 879 perempuan, berarti kan sisanya laki-laki ya. Tidur apa udah ngorok nih? Masih dengar, Pak. Masih, Pak. Dengar, Pak. Masih ada, Pak. Kasihan yang gue. Kemudian ada istilahnya expected value ya. Jadi untuk discrete random variable ini dipakai dalam teori keputusan ya. Dilambangkan dengan E, expected value itu dengan E, itu merupakan mean value dari outcomes. Didapatkan dengan sama tadi, mu. Sigma dari X dikalikan probability dari X. Nah ini,
Jadi contohnya ini contoh yang tidak ada di Indonesia. Ada tapi diam-diam. Gitu ya. Kalau misalnya pasang $5 memasang roulette atau craps, kita mesti cari probability yang besar ya. Kalau roulette itu kan 38 ya lubangnya ya. Berarti kalau misalnya kita milih satu angka, misalnya angka 7, berarti 1/38. Dengan kemungkinan kalah 37/38. Kalau craps, tahu nggak craps apa? Bukan tuan craps ya, itu kan pakai D. Craps nih yang judi kayak gini. Ingat nggak? Kalau di film-film Hollywood. Jadi ngelempar dadu itu dari sini. Cus gitu kan. Ini namanya pass line. Garis batas ya. Judi ya, Pak? Ingat nggak? Tahu nggak? Pernah ngeliat nggak di film? Di film-film, Pak. Iya, yang terjadi. Ini namanya craps. Nah, craps ini banyak kemungkinannya. Kalau pasangannya $5 nih ya. Kalau roulette itu kalau kalah kan hilang $5 nih. X-nya berarti min 5 ya. X-nya ya. Variabelnya min 5. Itu kalau kalah itu kemungkinannya 37/38. Itu dikalikan hasilnya minus 4,8 sekian. Kalau menang itu 175. Tapi kansnya cuma 1/38. Itu dikalikan hasilnya sekian 4,6. Sehingga netnya itu 26 sen ya. Minus 26 sen. Sementara kalau craps itu kalau kalah itu kansnya itu 251/495. Nggak tahu tuh angka dari mana. Ya begitulah. 251/495. Itu jadi XPX-nya adalah X kali PX-nya adalah min 25 sen ya, 25 sen. Kalau menang cuma dapat 5. Kalau ini kan menang dapat 175 ya. Ini menang dapat 5. Tapi kemungkinan menangnya adalah 244/495. Hampir setengah. Dapatnya kalau menang 2,46. Jadi ini kalau di belakang jadi 7 sen. Jadi menguntungkan mana kalau main roulette apa main craps? Menguntungkan beli makanan lah ya. Kenyang. Iya, Pak. Iya, Pak. Itu kalau strictly speaking dari contoh ini adalah resiko main craps lebih kecil daripada main roulette karena kemungkinan ruginya lebih kecil. Oke. Nah, tadi udah discrete probability distribution, kemudian ada binomial. Yang namanya B berarti 2 ya. B 2 apa lagi? Biweekly per 2 minggu gitu ya. Bicycle 2 roda ya. Binomial dia syarat-syaratnya mesti ini nih. Mesti ada syarat-syaratnya yang penuhi ya. Pertama prosedurnya itu jumlah percobaannya tetap. Kedua, trial itu mesti independen. Kalau independen dalam bab sebelumnya apa kalau independen? Kalau kita milih satu kartu. Tidak saling berkaitan, Pak. Nah, kalau contohnya gini, kalau misalnya kita milih satu kartu nih, dari tumpukan kartu. Kalau saya udah ngambil satu kartu. Pilihan kedua, kartu yang pertama tadi saya balikin dulu apa enggak? Balikin. Iya, Pak, dibalikin. Balikin, Pak. Nah, kalau independen dibalikin ya. Kalau independen dibalikin karena hasil pertama tidak mempengaruhi hasil kedua. Kalau kartunya saya tahan, terus saya ngambil kartu berikutnya, berarti kan kartu pertama saya mempengaruhi hasil berikutnya.
karena mempengaruhi maka namanya dependent ya. Dependent, ini independent. Syarat ketiga, kategorinya 2 aja, namanya binomial ya. Sukses atau fail, S atau F. Keempat, probability untuk sukses itu, untuk dapat sukses itu sama dalam semua trial. Ya, kayak lempar koin, probability untuk sukses kan tetap setengah gitu ya. Probability untuk dapat mata dadu 6 ya tetap 1/6 dalam sekali lemparan dadu. Notasinya itu S dan F, sukses dan failure. Probability untuk sukses itu adalah PS, biasanya dilambangkan dengan P kecil. Probability untuk gagal itu 1 min P atau Q, bisa dibilang Q. Oke. Jadi kalau misalnya P-nya 0,8, Q-nya berapa? 0,2. 0,2 lah ya. Oke, notasinya demikian. Nggak susah. Halaman 229. Nah, ini contoh tentang seberapa jauh orang mengenal Twitter. Jadi ada probability. Ini hasil penelitian sebelumnya ya, bilang bahwa 0,85 orang itu pasti mengenal 0,85 atau 85% orang pasti kenal Twitter. Kalau di kelas ini 30 orang probability-nya yang kenal Twitter berapa orang? 100% Pak. Ya. Lebih dong, sama saya jadi salah satu. Nah, ya. 30 yang kenal Twitter 31, karena saya ikutan ya. Ini 0,85, pertanyaannya gini ketika 5 orang diambil, 5 orang dicokok gitu ya. 5 orang sini mas, sampai 5 orang ditanya berapa exactly 3 orang itu kenal Twitter. Apakah ini binomial distribution? Bagaimana prosedurnya? Ini exactly 3 ya, dari 5. Ini merupakan binomial distribution karena pertama number percobaannya fix kan, kita ngambil 5 orang ya. Kedua, maka independen. Karena jawabnya probability seseorang itu tahu Twitter itu nggak dipengaruhi oleh orang lainnya. 5 ada 5 percobaan ada 2 kategori, kenal nggak kenal, sukses atau fail. Ketiga, ada kemungkinan 0,85 itu probabilitasnya tahu Twitter, sementara sisanya enggak. Ini tadi apa bahasanya sih nomor 4 ini? The probability of success remain the same. Ya, karena berapapun kita ambil 5 orang dari jalan itu hasilnya tetap 0,85 ya. Karena 0,85 itu dari survei sebelumnya, bukan survei kita. So, bagaimana? Prosedurnya gimana? Jadi kalau ada 5 orang berarti N-nya 5 ya. N-nya 5, kemudian probability exactly 3, berarti X-nya 3.
Kemudian probability suksesnya adalah P 0,85. Probability failure-nya berapa? 0,85. 1 kurang 0,85 jadi 0,15. Saya akan mengingatkan pada Anda sekalian, nanti kalau menjawab soal itu, ya, kayak cara jawab soal fisika di SMA gitu loh. Diketahui, diket N sama dengan 5, X sama dengan 3, gitu kan. P sama dengan 0,85, I sama dengan 0,15. Ya, kalau menjawab soal ujian nanti begitu ya, usahakan begitu karena biasanya yang itu dinilai karena itu menggambarkan Anda paham persoalan itu. Oke. Oke, Pak. Oke, Pak. Jangan nangis dong, mau ujian. Iya, Pak. Hal yang perlu diperhatikan ya, pastikan bahwa X dan P itu merefer pada hal yang sama gitu ya. Untuk P, X untuk sukses kan, P itu kan sukses. Kemudian ketika sampling without replacement, kalau sampling without replacement itu dependent apa independent? Dependent, Pak. Dependen, Pak. Pendant. Dependent nih. Dependent. Kalau misalnya jumlah sampelnya itu di bawah dari 5%, itu perlakukan aja sebagai independent ya. Misalnya samplingnya itu 5.000 orang dari 265 juta orang Indonesia. Nah, itu jadi dependen aja itu. Jadi independen. Ada 3 metode ya. Metode pertama menemukan probability dari binomial, menemukan probability dari distribusi binomial. Pertama itu dengan rumus ini probability dari X sama dengan faktorial dari jumlah percobaan ya, N trial dibagi jumlah percobaan dikurangin yang sukses ya, X yang sukses ya, yang diinginkan ya, faktorial X faktorial dikalikan P pangkat X sukses dikalikan Q yang dipangkatkan N kurang X. Ini yang tadi yang Twitter ya. Diketahui P-nya 0,85, bla 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 bla, 5 adults, N sama dengan 5, 3 adults, exactly 3 adults, X sama dengan 3. Kalau P 0,85 maka Q adalah 0,15, langsung otomatis. Probability dapat 3 dari 5. Hitung hasilnya 0,138 atau 13,8%. Jadi kans untuk mendapatkan 3 orang pas ya, bukan 3 orang atau lebih, atau setidaknya 3 orang, tapi pas 3 orang, itu adalah 13,8%. Nanti di soal itu akan dibilang exactly 3 orang gitu, atau setidaknya 3 orang. Kalau bilang setidaknya 3 orang berarti 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang ya. Kalau dibilang paling sedikit 3 orang ya itu sama. 3, 4, 5, 6. Kalau dibilang paling banyak 3 orang,
Itu berartinya 2, 1, termasuk probabilitasnya. Yang kedua adalah dengan menggunakan statis. Statis itu saya nggak punya, kita pakai Excel aja. Ini ya. Nggak rumus ini ya? Kata nggak rumusnya? Kelihatan, Pak. Binomial ya, binom dot distribution dari X-nya 3 ya, kemudian N-nya 5, ini probability suksesnya 0,85, 0,15 kita nggak usah masukin. Ini apakah kumulatif? Bukan. Kalau misalnya paling banyak 3, itu berarti kumulatif 0, 1, 2, 3 ya. Ini kan pas 3 ya. Jadi hasilnya 0,318. Sama kan ya? Sama angkanya. Sama ya? Sama, Pak. Jangan marah dong. Sama, Pak. Gak marah, Pak. Cara lain itu pakai ini, pakai tabel distribusi nanti di belakang. Dia 32. Oke. Berikutnya, ada bicara lain, cara pakai apa namanya, buku tabel ya. Ada tabel di halaman 601 itu ya, tabel A1. Cuma ini salah, itu tabel itu nggak ada N sama dengan 12 itu. Kalau kita pakai tadi N53 ya, N12, 601, lanjut A, tabel ini. N berapa tadi? 5 ya? Ya enggak? N 5 kan? X-nya 3. Oke. N 5, X-nya 3. Probability-nya berapa? 0,85 ya? 0,85, Pak. 0,85 itu kan somewhere antara sini sampai sini ya? Iya, Pak. Ya. Berarti gampangnya 205 tambah 073 berapa tuh? 278, Pak. 7. Bagi 2 berapa 278? 138. 0,138 ya? Iya, Pak. Oke. Ya. Sama ya cara gitu ya. Macam itulah. Dua tiga sen. Salah nih. 233, sorry. Kalau di contoh ini nih, contoh apakah Anda percaya hantu? Apakah Anda percaya akan adanya makhluk halus? Ini 60% bilang mereka percaya. Ketika dipilih 5 orang, berapa probability? Exactly 3 ya. Exactly 3 dari 5 percaya sama hantu. X-nya 3, N-nya 5, P-nya 0,6, maka X-nya berarti 5 ya, 5, 3,
0,6, 0,346. Di tabel A1 tadi ya, bisa tadi ya. The probability the number of at least 2. Setidaknya 2. Berarti setidaknya 2. Setidaknya 2 itu artinya 2, 3, 4, 5 ya. At least itu kan berarti 2, 3, 4, 5. Nah, ini masing-masing nih dijumlahin. Yang 2 itu berapa? 2,3, 346, 9, 48. Dijumlahin bawah 0,913. 0,913. Kalau di Excel tadi, Excel saya kelihatan ya? Kalau di sini Excel ini Kelihatan, Pak. 2, ini kumulatif, yes, true. Beda ya? Beda. Ternyata nggak sama. 0,6. Beda juga. 1 kurang nggak sih Pak itu? 0,3 enggak gitu. Dijumlahin ke bawah. Jadi saya gimana tadi? Inilah ya, ini 0,6 ya. 0,6. Sama nggak? 0,234. Ya. Ini jumlah bawah. Lain, zoom. 0,9126. Ya, sama ya. 19, 26. Oke, mantap. Mantep, Pak. Rasional untuk apa namanya binomial probability itu adalah gini. Jadi bagian pertamanya nih tentang ini nih, tentang permutasi kombinasi. Karena ini apa namanya urutan nggak berpengaruh, maka jadi namanya kombinasi ya. Ini bagian pertamanya adalah kombinasi, kemudian bagian keduanya adalah probability ya. Ini kombinasi, ini probability. Pak, izin Ini bertanya, tadi Pak. udah ya. Saya masih bingung bedain yang di rumus tadi itu kan ada P, ada Q, Pak. Nah, kalau yang P itu kan pengertiannya kan probabilitas sukses sebuah percobaan. Ya. Nah, kalau nanti di soal itu P sama Q-nya itu selalu diketahui atau semisal soal yang tadi itu kan P-nya 0,85, jadi Q-nya kan tinggal dikurangin aja, Pak. Nah, kalau Ya. semisal saya itu nemu soal, dia tuh soalnya itu cuman probabilitas seorang bayi tidak diimunisasi itu sekian, tapi nggak diketahui P atau Q. Nah, itu cara taunya P atau Q gimana ya, Pak? Kalau soalnya tentang distribusi probability binomial ya, ya udah pasti Q-nya adalah P-1 minus P kalau binomial ya. Kalau binomial kan cuma 2 kemungkinan nih. Ada sukses sama failure. Ada head or tails gitu ya. Nanti kalau multinomial beda lagi.
Berarti itu yang diketahui di soal itu sudah pasti P ya, Pak? Maksudnya nggak mungkin Ya, itu key yang diketahui, baru nanti kita cari P-nya kayak gitu, Pak. Atau kalau misalnya probability sukses, probability yang diinginkan sukses gitu ya, berarti P kecil kan, angkanya berarti angka Q-nya berarti 1 minus P kecil itu. Gimana? Kalau di soal yang tadi itu, Pak, yang saya baca, yang bayi tidak diimunisasi itu berarti key, Pak. Karena dia tidak berhasil, maksudnya sukses, tidak sukses itu gimana sih, Pak? Gimana soalnya? Probabilitas seorang bayi tidak diimunisasi polio adalah 0,2. Oke. Oke, terus? Itu kayaknya Pada terus? suatu hari di puskesmas itu ada 4 orang bayi, itu kan N-nya, Pak. Terus hitung peluang dari bayi tersebut 2 orang belum imunisasi polio. Yang 2 orang itu kan X. Nah, terus P sama Q-nya itu gimana? Probability seorang tidak diimunisasi polio ya? Iya, Pak. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya apa? Berapa probability? Ya, simbol yang P sama yang Q-nya itu berapa? Enggak, pertanyaannya Apakah apa yang tadi? tidak Pertanyaan soalnya apa tadi? pertanyaan. Disuruh nyari yang itu, yang dimasukin ke rumusnya itu, Pak. Enggak. Peluang. Berapa peluang apa tadi? Pertanyaan soalnya? Peluang dari bayi tersebut 2 orang belum diimunisasi. Itu berarti yang pertanyaan kan belum diimunisasi ya, berarti yang belum diimunisasi itu P-nya gitu ya. Berarti yang pernyataan pertama itu peluang bayi tidak diimunisasi adalah P-nya, adalah suksesnya gitu. Ini soalnya menjebak banget gitu ya. Tapi kan karena pertanyaannya itu berapa peluang bayi tidak diimunisasi ya, sehingga itu jadi P-nya gitu. Oke? Oh iya, terima kasih, Pak. Itu jadi P-nya. Jadi yang kakinya lebih gede ya. Ada lagi? Kayaknya tadi udah ya. Jadi saya cuma mau ngebedain nih. Jadi kalau di discrete probability kan min-nya itu adalah sigma SPX ya. Variansi adalah sigma X kuadrat dikalikan PX dikurang mu kuadrat. Ini rumus singkatnya itu ya. Standar deviasinya adalah akar dari ini. Sementara kalau di binomial, ya, ini min ya sama ya. Min-nya itu adalah N kali P. Ya, N kali P. Variansinya adalah N kali P kali Q. Nah, standar deviasinya adalah akar dari variansi. Ini ada juga maksimum dan minimum usual value ya. Masih pakai rule of tambah 2 sigma atau mu kurang 2 sigma.
brand McDonald's ya, bahwa diketahui bahwa 95% itu orang tahu McDonald's. Ada di sini yang nggak tahu McDonald's? Ada? Halo? Kenapa, Pak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Masa? Pak. Nggak ada. Tahu semua ya? Tahu, Pak. Emang enak? Ada yang enak, ada yang enggak, Pak. Enakan mana Wifi-nya sama? kenceng, Pak. Enak Pak kalau dibayarin. Enakan mana sama Flip Burger? Kalau burgernya enak Flip. Pasti ada yang nggak tahu Flip sih. Pasti ada Flip yang enak ada yang pernah. minumnya ini, Pak. Minumnya free refill loh. Tapi kemarin saya ke sana udah berhenti itu ya sistem begitu. Oh ya? Ya, bangkrut ya, Kemarin Pak. saya ke sana. Baru saya minumnya ini ya, soda ya. Tapi nggak ada refill, Pak. Hah? Iya, ini katanya ikan. Karena mesin masih ada situ. Anyway, 99% diketahui 99% itu tahu McDonald's ya. Kemudian kalau kita pilih 12 orang randomly, kita membuat 12 orang, berapa min dan standar deviasinya orang tahu McDonald's. Jadi kan N-nya 12 tuh. N-nya 12, P-nya berapa? 0,95. Maka Q-nya berapa? 0,05 ya. Diketahui N12, P 0,95, Q 0,05. Sehingga ketika dimasukin rumus, mu-nya itu dapat 11,4. Sigma-nya dapat 0,75 atau 0,8 dibulatkan. Jadi dari 12 itu akan ada 11,4 orang yang tahu dengan standar deviasi 0,8. Sekarang selanjutnya masih contoh yang sama. Untuk 12 orang itu dengan rule of thumb berapa maksimum usual number, maksimum orang yang tahu McDonald's? Berapa minimum dan maksimum orang yang tahu McDonald's? Itu dimasukin rumus mu tambah 2 sigma 11,4 tadi ya, rata-ratanya ditambah 2 kali 0,8 sama dengan 13. Kemudian 11,4 dikurangin 2 kali 0,8 itu 9,8. Jadi di antara 12 itu, di antara kalau kita beli 12 orang, apakah 12-nya itu, apakah bila 12-12-nya itu tahu McDonald's itu merupakan angka yang tidak biasa tingginya atau unusually high. Kalau lihat range di sini, itu kan berarti range-nya antara 9 sampai 13 ya. 12 itu kan berarti antara 9 sampai 13 kan. Berarti angka 12 itu biasa-biasa aja. Tapi ini kan dalam hal ini kan sampelnya kan cuma 12. Makanya batas atasnya adalah 9 sampai 12. Dan 12 itu sesuatu yang biasa-biasa aja karena masih dalam range. Oke? Paham? Aman? Pak, mau nanya, Pak. Berarti nanti kalau misalkan kita dikasih contoh soal kayak gini, kita tetap nulis batas atasnya 12 dan 13? Enggak.
ditulis sesuai Oh, hasil hitungan. Oke, Pak. Sesuai hasil hitungan. Nanti di keterangan, di interpretasinya baru dibilangin. Kan jumlah sampelnya 12, maka angka 13 itu nggak diperlukan. 12 saja, dan 12 itu masih termasuk sesuatu yang wajar-wajar aja. Oke, Pak. Berikutnya, tentang metode bayi tabung ya. 879 perempuan dari 945 kelahiran. Diasumsikan bahwa kemungkinan dapat bayi laki dan perempuan itu adalah sama. Iyalah ya, 0,5. Equally likely. Berapa min dan standar deviasinya? Ketahui N 945, P 0,5, maka Q-nya juga 0,5. Maka mu-nya adalah N kali P, 472 ya, 472,5. Standar deviasi berapa? Akar dari N kali P kali Q, 15,4. Sehingga rule of thumb-nya, minimum usual value-nya adalah mu kurangi 2 sigma, 441, maksimum usual value-nya dalam mu tambah 2 sigma, 503. Oke. Jadi di antara 945 itu jumlah di antara 945 kelahiran itu jumlah perempuan atau laki-laki mestinya berkisar antara 441 sampai 503. Oke. Nah, ketika ada lahir 879, ini kan jauh di luar range 441 sampai 503. Ya nggak? Sehingga bisa dibilang 879 itu adalah unusually high. Ya, sesuatu yang nggak biasa, 879. Kalau angkanya antara 441 sampai 503 ya itu biasa-biasa aja, masih mungkin lah. Mungkin. Jadi kalau ada 879, sesuatu yang di atas range ini itu bukan sesuatu yang nggak biasa. Sesuatu yang nggak biasa artinya bukan random chance ya, bukan random chance, tapi ada sesuatu yang diatur. Nah, kemudian ada multinomial nih. Multinomial tadi kan binomial nih. Kemudian ada multinomial. Multinomial dia lebih dari 2 kategori nih. Jadi ada P1, P2, P3, P4, P5 gitu ya. Rumusnya ini jumlah n-nya faktorial, jumlah x1 faktorial, x2 faktorial, x3 faktorial. Kemudian dikalikan P1 pangkat x1, P2 pangkat x2, P3 pangkat x3. Contohnya nih, kalau salah satu karyawan saya minta mencabut 5 kartu dengan replacement. Dengan replacement artinya apa? Kalau saya ambil satu kartu pertama, kartu itu saya balikin apa saya pegang? Balikin. Dipegang. Dibalikin, Pak. Dibalikin lagi ke tumpukan yang 52 itu kan ya. Ya kan kalau kartu itu kan 52 lembar ya. Masing-masing daun adalah jumlahnya 13 kan. Dari angka 2 sampai as itu kan ada 13 ya. Makanya masing-masing adalah berapa? Kalau ada 4 kartu berarti 1/4 ya. Kalau saya suruh ngambil 5 kartu dengan replacement, berapa probabilitas dapat 2 kartu spade?
satu kartu heart, satu kartu diamond, dan satu kartu clover, satu kartu keriting. Tinggal masukin aja. Ini 5, ini speednya 2 kan ya? Speednya, heartnya 1, diamond 1, clover 1. Dikalikan probability-nya nih, masing-masing kan 0,25 nih. Ya kan? Tapi yang di sini kan 0,25 pangkat 2 kan? Karena ini 2, X-nya 2 ya. 0,25 pangkat 2, yang lain 0,25 pangkat 1. Nah, hitung sendiri lah. Probability-nya. Oke, itu multinomial. Kayaknya ini ada di soal 2019. Nah, kemudian ada Poisson. Bacanya Poisson kan, bukan Poisson. Bukan Poisson. Poison, dan satu S. Poissonnya adalah probability discrete yang lain, distribusi probability discrete yang lain. Karena biasanya digunakan untuk menggambarkan perilaku data yang jarang, Bang. Kalau di sini contohnya adalah gempa bumi ya. Gempa bumi kan kalau di Indonesia mah nggak jarang ya. Kayaknya setiap tahun ada aja gitu, walaupun skalanya nggak menghancurkan gitu. Occurrence of some events over a specified interval. The random X variable is the number of occurrence in the event of interval. The interval can be time, distance, area, volume, or similar unit. Ini rumusnya gini, probability Poisson itu adalah X sama dengan mu pangkat X. Ini pangkat X dikalikan bilangan natural E di pangkat mu dibagi faktorial dari X. E-nya itu 2,71828. Requirement Poisson itu adalah pertama, dia itu terjadinya itu ada intervalnya, lama intervalnya. Dan itu mesti random, itu mesti independen satu dengan lainnya. Mesti terbagi rata pada interval yang digunakan. Parameternya, min-nya adalah mu. Iya, mu. Standar deviasinya adalah akar mu. Lebih mudah. Standar deviasinya adalah akar mu. Bukan N kali P kali Q, tapi akar mu. Bedanya dengan binomial, pertama binomial itu dipengaruhi oleh N, yang probability-nya P sukses ya. Sementara di Poisson itu hanya dipengaruhi oleh min. Hanya min. Kedua, binomial distribution itu N-nya itu terbatas. 0, 1, 2 sampai N. Sementara Poisson itu nggak ada upper limit, yang nggak ada batas atasnya. Rule of thumb-nya, kalau Poisson itu N-nya itu mesti lebih besar daripada 100. Lebih besar sama dengan 100. Kedua, N kali P-nya itu mesti lebih kecil daripada 10. Kalau N lebih besar daripada 100, N kali P-nya itu lebih kecil daripada 10, maka gunakanlah rumus N kali P untuk mu.
Jadi multinomial itu di sini ya, di halaman berapa ini? 240 ya? Ini 240 multinomial. Kemudian yang Poisson itu di halaman 241. Kita gini, dalam rentang 100 tahun, min dari kejadian gempa besar ya di dunia adalah 0,93. Katakanlah kita menggunakan distribusi Poisson untuk apa sebagai modelnya ya. Berapa probability jika jumlah gempa dalam tahun yang dipilih secara random adalah 0 tahun, 1 tahun, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah kejadian nyatanya bahwa dalam 47 tahun itu dalam 47 tahun itu nggak pernah terjadi gempa. Dalam 31 tahun itu terjadi 1 gempa. Dalam 13 tahun itu terjadi 2 gempa. Dalam 5 tahun terjadi 3 gempa. Dalam 2 tahun terjadi 4 gempa. Dalam 0 tahun terjadi 5 gempa. Dalam 1 tahun terjadi 6 gempa. Dalam 1 tahun terjadi 7 gempa. Ketika sudah menghitung probability Poisson dengan actual result, bandingkan aktual hasil perhitungan probability Poisson, apakah sesuai dengan actual result? Apakah model Poisson itu suatu yang distribusi Poisson itu satu model yang bagus untuk itu? Kembali ke Excel ya. Ini hasil sama dengan rumus tadi ya. Poisson, distribusi Poisson, buka kurung, ini jumlah gempanya, ini apa namanya, probability yang 0,93 tadi ya, ini bukan kumulatif gitu ya. Ini 0,93 itu kan apa mu ya tadi ya? Iya, Pak. Rata-ratanya tadi, Pak. 0,93. Ya, ini ya. Mean number ya. Mu. 0,93. Kalau 0 gempa 0,93, 1 gempa 0,36, 2 gempa 0,17, 3 gempa 0,05, terus sampai 7 gempa itu 0,471 pangkat min 5. Ini tahunnya nih. Ini aktualnya tadi ya, 47 tahun 0, 31 tahun 1 gempa, 13 tahun 2 gempa. Kemudian ini saya bikin grafik. Ini ya, ini tahun. Ini tahun ya. Ini tahun, ini jumlah gempanya ya. 0 tahun 47, 1 gempa itu 31, 2 gempa itu 13 tahun. Gitu. Bisa bikin. Kemudian saya sandingkan pada aksis yang berbeda. Aksis di sini ya, right hand side. Itu 0,39, 0,36 gitu. Terus sampai 0. Ternyata
nggak terlalu buruk ya. Ya kan? Ya bisa dibilang gila, polanya sesuai kan ya. Walaupun satuannya beda. Jadi kalau begini kesimpulannya, apakah Poisson itu suatu model yang baik, distribusi Poisson untuk menghitung gempa? Gimana guys? Yang tahunnya ini dikasih tahu gitu, Pak. Hah? Yang tahunnya ini dikasih tahu gitu ya, Pak. Hasil nyatanya gitu ya, Pak. Baru Iya. yang kita cari probabilitas. Iya. Yang 47 ini kan hasil nyata nih. Kalau ini kan probabilitas 0 gempa nih. Probabilitas 1 gempa. 2 gempa. Nah, hasilnya lumayan ya. Ya, Poisson bisa dibilang model yang bagus loh untuk memperkirakan gempa. Dalam contoh ini. Gimana, aman? Ini kita selesai jam berapa ya? 16.30. 16.30 ya? Iya, Pak. Iya, 16.30. Jadi saya masih bikin absen 16.25. Kalau nggak ada, saya udah ini materi chapter 5 nih. Kemarin tuh saya diminta sumbangan soal ya. Soal UTS. Soal tes. Kan dosennya banyak. Kelasnya banyak, dosennya banyak. Kalau ada sebuah lembaga survei ya diminta calon gubernur gitu ya untuk menghitung keterpilihan dia di provinsi tersebut. Kemudian lembaga survei itu merancang survei, dia akan milih semua dapti 2 yang ada di provinsi tersebut. Kemudian dari dapti 2 itu akan diambil 100 orang dewasa yang dipilih secara acak dengan nomor belakang KTP misalnya gitu ya. Maka survei menggunakan battery 100%. survei tersebut akan menggunakan namanya apa? Apakah itu namanya cluster sampling, certificate random sampling, multi-stage random sampling, convenience sampling, atau simple random sampling. Kemudian jika diketahui rata-rata pertumbuhan ekonomi dan jumlah pengangguran di Indonesia dalam rentang 2005 sampai 2019 itu ada 5% dan 7 juta orang dengan simpangan baru masing-masing 1,2% dan 1,5 juta orang. Berapakah nilai Z-score jika perkiraan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 adalah -2 dan pengangguran 10 juta orang? (16.30) kan ya? Iya, Pak. Iya. Salah bikin alarm.
hitung Z-score ya. Kemudian mana yang variasinya paling kecil? Rata-rata kilometer taksi 130.000 km dengan simpangan baku 25.000 km. Rata-rata jumlah mangga setiap pohon 250 buah dengan simpangan baku 50,6 buah. Rata-rata jumlah pegawai kantor wilayah DJP 1.258 dengan simpangan baku 250 orang. Kalau pilihannya ini adalah hal yang berbeda-beda, kilometer, jumlah mangga, jumlah pegawai, itu variasinya kita hitung pakai apa? Pada tidur ya? Enggak, Pak. Tidak, lagi Pak. mikir, Pak. Mikir, Pak. Mikirnya lama banget. Kan kita kenal ada namanya mean ya, average ya. Iya, Ada Pak. namanya Iya, Pak. ada namanya Iya, Pak. median, nilai tengah. Ada namanya modus. Siapa sini si suka modus coba? Rizky ya, Rizky. Ya Allah, saya lagi, Iya. Pak. Iya, Pak. Betul, Pak. Itu pada mengaminkan loh, perempuan itu kasihan loh kamu aniaya mereka. Ya udah nggak apa-apa, Pak. Biar pernah dapat gelar. Kemudian ada standar deviasi, ya kan? Kemudian ada varians. Kalau rata-ratanya berbeda, hitung variasinya pakai apa? Ayo, masa 30 orang nggak ada yang tahu? Yang koefisien itu ya, Pak? Koefisien variasi. Koefisien variasi. Tuh, hati-hati nanti ya kalau ditanya rata-ratanya beda. Gitu. Bukan cuma pakai standar deviasi kan? Apa koefisien variasi itu rumusnya apa? S dibagi rata-rata dikali 100%, Pak. Iya, standar deviasi dibagi rata dibagi dikali 100%. Kemudian penghuni kos Jengkol Permai ingin mengadakan Liga Truf. Truf adalah permainan kartu yang harus dimainkan oleh 4 orang dalam satu meja. Bila ada 20 orang yang berminat mendaftar, berapakah jumlah permainan yang harus diselenggarakan hingga setiap orang dapat saling bertemu dalam satu meja tanpa ada pengulangan 4 orang yang sama? Itu permutasi apa kombinasi? Kombinasi, Pak. Kombinasi 4 dari 20 ya. Sebentar, Pak, menghitung. Nggak usah. Penggambaran aja. Berikut adalah data aktual tahun 2019 produk domestik regional bruto per kapita dari 34 provinsi. Disertakan juga data jumlah orang bekerja pada provinsi tersebut. 34 provinsi ya. Hitunglah mean, median, dan simpangan baku kedua series data tersebut. Kalau saya bilang 34 provinsi, artinya apa? Pakai N besar atau N kecil?
N besar bukan, Pak? N besar, Pak. Pakai N besar ya, simpangan bakunya, kolom minnya sama minnya ini lah. Simpangan bakunya itu pakai N besar ya. Data manakah yang lebih bervariasi? Data PDRB per kapita atau data jumlah orang bekerja? Itu pakai apa? Coefficient of variation ya. Temukan provinsi di atas P75. Di atas persentase 75 untuk PDB per kapita dan employment. Apakah ada provinsi yang sama-sama berada di atas P75 untuk PDRB dan employment sekaligus? Penduduk provinsi mana sajakah yang penghasilannya paling kecil atau di bawah Q1, di bawah kuartil 1? Penduduk provinsi mana sajakah yang termasuk 10% terkaya atau P90 ya, P90 ke atas? Apakah ada provinsi yang outlier termiskin dan terkaya? Kalau ada kuartil, kalau ngomongin outlier berarti outlier itu adalah apa kali apa kalau pakai kuartil? 1,5 dikali IQR, Pak. Interquartile range ya. Iya, Pak. Interquartile range adalah Q3 dikurangi Q3 kurang Q1. Q1. Iya. Apakah ada provinsi misalnya hitunglah Z-score PDB per kapita dan employment rate masing-masing provinsi. Kalau hitung Z-score maka syaratnya mesti tahu apa? Standar deviasi ya. Sama rata-rata. Deviasi dan rata-rata. Ya. Kemudian berikut adalah data aktual harga terasi di bulan September di 33 provinsi. Kalau saya bilang 33 provinsi artinya apa? N besar atau N kecil? N kecil, Pak. N kecil ya. Berapa min, median, dan simpangan baku harga ikan asin? Terasi. Buatlah tabel distribusi provinsi dengan 5 kelas harga. Dengan frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif. Dengan menggunakan tabel frekuensi, hitunglah min dan simpangan baku harga terasi. Berapa persenkah perbedaan dengan min dan median yang dihitung pada soal nomor A? Jadi perbedaan antara hitung manual dengan hitung pakai tabel. Gambarkan histogram frekuensi dan grafik tadi. Kalian juga udah punya ini kan soal tahun lalu ya, 2019 UTS. Ada, Pak. Ya. Itu nomor satunya. Salah satu bentuk sampling yang rentan bias terhadap data populasi adalah terdapat 7 penerbangan setiap harinya dari Jakarta ke Jogja. Peluang penerbangan datang terlambat adalah 0,25. Dalam satu hari, berapa peluang 2 penerbangan yang terlambat? Berapa tuh? Itu 0,25. 0,25 berarti kan P ya. N-nya 7.
X-nya berapa? 2. Berdasarkan data historis, peluang inflasi sebesar 5%. Berdasarkan data historis, peluang inflasi sebesar 5% di Indonesia adalah 85%. Dengan asumsi kondisi ekonomi yang sama, pemerintah mencoba menghitung peluang inflasi 5% untuk tahun depan. Perhitungan tersebut merupakan studi prospektif. Nggak ada diajarin. Ya, retrospektif berarti ingat ke belakang. Penilaian kinerja pegawai yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan diketahui bahwa nilai rata-ratanya adalah 77 dengan simpangan baku 12 dan sebarannya berdistribusi normal. Jika nilai kurang dari 52 dianggap gagal dan akan dikenakan penalti penurunan grading. Presentasi pegawai yang akan dikenakan penalti adalah sekitar itu X-nya 77, sigmanya 12, minnya 77, sigmanya 12. Probability distribusi dari 52 itu berapa? Statistika adalah suatu alat bantu dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan data. Data adalah hasil pengamatan, hasil pengukuran, hasil wawancara, atau hasil percobaan terhadap masalah yang dihadapi. Pernyataan yang tidak tepat berikut ini adalah metode-metode statistika dapat menyelesaikan masalah dengan akurat. Jawaban. Terlalu bombastik ya. Jika diketahui rata-rata populasi besaran pajak usaha mikro adalah 5 juta. Minnya 5 juta dengan standar deviasi 2 juta, sigmanya 2 juta. Berapa peluang dari data 25 KPP? Didapat rata-rata besaran pajak usaha mikro 5,4. Juga 5,4. Satu hasil outcome atau peristiwa event yang tidak dapat dibagi lagi menjadi komponen yang lebih sederhana, dinamakan peristiwa sederhana. Kita pernah itu ya ngomongin skew ke kanan, skew ke kiri ya. Menceng kanan, menceng kiri. Kenapa? Kalau data minnya 5%, modusnya 5,3, median 5,1, maka data tersebut berbentuk skew ke kanan, skew ke kiri, simetrik, uniform, atau normal. Misalkan terdapat peluang peserta pelatihan datang tepat waktu sebesar 0,7. Berarti itu apa? P kecil ya, 0,7. Diketahui P 0,7 dan datang terlambat 0,15. Nah, itu PX1 ya, 0,7. Datang terlambat 0,15. 0,7 tambah 0,15 berapa?
0,85 kan? Berarti belum 100 ya, belum 1. Berarti masih ada lagi yang 0,15 orang-orang yang tidak datang ya. Berarti X3 adalah 0,15 juga. Jika ada 48 peserta pelatihan, berapa peluang 40 peserta diklat datang? Lima peserta datang terlambat dan sisanya tidak datang diklat. (48), S1-nya 40, X2-nya 5, X3-nya 3. Sebenarnya dibuka-buka juga. Ini ada soal, ada 2 series data tentang usia driver ojek online dari dua perusahaan. Perusahaan katakanlah Grab sama Gojek. Ini ada 20 data masing-masing. Berapa batas usia 70% termuda dari masing-masing ojek online tersebut. Itu berarti pakai P70 ya. Kedua perusahaan online tersebut ingin memberikan apresiasi kepada driver dengan usia 50 tahun ke atas. Berarti itu locator ya, 50 ya. Berapa persen driver yang termasuk kriteria tersebut dan masing-masing ojek online. Berapa proporsional driver ojek online mana yang usianya lebih bervariasi. Ini pakai yang tadi ya, karena kalau rata-ratanya nggak sama, kalau min-nya nggak sama, maka pakai coefficient of variation ya. Coefficient of variation. Coefficient variasi. Gue ada soal dengan tabel frekuensi yang banyak titik-titiknya mesti dilengkapi. Sebuah perusahaan konveksi celana berproduksi sebanyak 115 celana setiap hari. Ada kemungkinan suatu produk celana mengalami cacat produksi dengan peluang 0,01. Jika ada 3 atau lebih, itu berarti at least 3 ya, celana cacat produksi dalam 1 hari, pimpinan perusahaan tersebut meminta agar proses produksi dievaluasi. Berapa peluang perusahaan akan mengevaluasi proses produksi? Pakai yang penjumlahan tadi ya. 115 N-nya, X-nya 3,
345 sampai 115. Hari Kamis kan kuliah ke-6 ya? Habis kuliah Iya, ke-6 Pak. kan masih ada kuliah kan? Iya, Ya, Pak. Ya, nanti kita Iya, bahas Pak. ya. Kita bahas soal ini ya. iya, Pak. Baik, Pak. Iya. Jangan harap saya tahu semua jawabannya ya. Tapi kita coba. Oke, ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke lah kalau begitu. Dengan demikian kita akhiri dulu kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi dengan chapter 6. Sheet-nya, dan jangan lupa nanti bikin PR yang saya berikan. Bukan buat saya, tapi buat Anda sendiri. Rugi kalau nggak ngerjain. Demi kebaikan kita bersama. Oke. Take care, hati-hati, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh.